kita klik bagian file di pojok kiri atas, lalu klik new project, dan ada pilihan itu bawaan Java with Maven, langsung ke next. Project name-nya kita ubah jadi UTSPBO Aulianisa ya. Selanjutnya kita tulis, ketik, dan kita klik finish ya. Oke, lanjut buat kelas, nama kelas. Di sini kasih nama rekening. Kita klik finish. Lalu kita masuk ke tulis kodenya. Sambil saya menjelaskan tentang bagian rekening, pertama saya akan menjelaskan kelas induk. Di situ kelas induknya bernama rekening yang sedang saya buat. Di sini saya mendefinisikan 3 atribut utama, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Saya menggunakan akses modifier protected agar atribut ini bisa diakses langsung oleh kelas turunannya, yaitu tabungan dan giro, tanpa harus membuat metode tambahan untuk tipe datanya. Saya menggunakan string untuk nomor dan nama, serta double untuk saldo agar perhitungannya lebih akurat. Nah, pada bagian ini saya menulis public rekening, string nomor, string nama pemilik, double saldo, dan this nomor rekening, dan sebagainya. Itu adalah konstruktor. Bagian ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek saat pertama kali dibuat. Saya menggunakan kata kunci this untuk membedakan antara variabel milik kelas dengan parameter input, misalnya di saldo sama dengan saldo. Artinya nilai saldo dari input akan dimasukkan ke dalam atribut saldo. Lalu, public void store. Ada metode store dengan parameter jumlah. Metode ini berfungsi untuk menambahkan saldo. Logikanya, saldo awal akan ditambah dengan jumlah yang disetorkan, kemudian hasil disimpan kembali ke dalam variabel saldo. Ini adalah inti dari proses transaksi di aplikasi saya. Dan pada bagian paling akhir ada public void tampil info. Terakhir di kelas induk adalah metode tampil info. Metode ini bertugas menampilkan data yang sudah kita proses ke jendela output. Saya menggunakan sistem outprintln untuk mencetak nomor rekening, nama, dan saldo akhir. Metode ini nanti akan di-override pada kelas anak untuk menunjukkan konsep polymorphism. Oke, sekarang kita buat ulang kelas. Klik 2 kali di bagian PPO. Tadi yang di package-nya, lalu ubah namanya menjadi tabungan. Lanjut kita buat kodenya. Saya menggunakan kata kunci extend untuk menghubungkan dengan kelas rekening. Artinya, kelas tabungan ini secara otomatis mewarisi semua atribut dan metode yang ada di kelas induk, seperti nomor rekening, adalah nama, dan juga saldo. Kelas tabungan. Perhatikan ada kata kunci super. Fungsinya adalah untuk memanggil konstruktor dari induk rekening dan mengirimkan data nomor rekening, nama, dan saldo ke sana. Jadi, kita tidak perlu menulis ulang kode pengisian data kalau ditangani oleh kelas induknya. Nah, di sini selanjutnya ada public void hitung bunga. Sesuai dengan instruksi, saya menambahkan metode khusus, yaitu hitung bunga. Metode ini berfungsi untuk menghitung bunga tabungan sebesar 2%. Logikanya, kita mengambil atribut saldo, lalu dikalikan dengan 0,2, hasilnya kemudian ditampilkan ke layar, agar nasabah bisa melihat berapa bunga yang mereka dapatkan.
Oke, ini merupakan poin terakhir di kelas ini adalah penerapan polimorfisme. Saya melakukan override pada metode tampil info. Di sini saya menambahkan judul khusus agar outputnya lebih rapi. Saya menggunakan super tampil info untuk tetap menjalankan perintah cetak data yang sudah ada di kelas induk, sehingga saya tidak perlu mengetik ulang perintah cetak nama dan nomor rekening. Selanjutnya kita buat ulang kelas dengan nama kelas Giro, lalu masukkan kodenya. Saya menulisnya agak pelan ya, karena saya mengetiknya masih belum cepat. Selanjutnya ini di kelas Giro itu sama persis seperti kelas tabungan. Kelas Giro ini juga merupakan turunan dari kelas rekening dengan menggunakan kata kunci extend. Dan begitu kelas Giro memiliki akses ke atribut nomor rekening, nama pemilik, saldo melalui mekanisme pewarisan atau inheritance. Nah, langsung di sini terdapat konstruktor untuk kelas Giro. Saya kembali menggunakan kata kunci super untuk mengirimkan data inputan kelas induk. Hal ini membuktikan bahwa kelas Giro tetap sinkron dengan struktur data yang sudah ditetapkan di kelas induknya. Selanjutnya di public void hitung bonus sesuai dengan perintah. Kelas Giro memiliki metode khusus yang berbeda, yaitu hitung bonus. Di sini bonus yang diberikan adalah 5%. Logikanya kodenya adalah nilai saldo dikalikan dengan 0,5. Ini merupakan ciri khas dari rekening Giro dibandingkan dengan tabungan biasa. Nah, seperti pada kelas sebelumnya di kelas tabungan, saya juga menerapkan polymorphism dengan mengoverride metode tampil info. Saya menambahkan judul khusus untuk membedakan tampilan output Giro. Saya tetap memanggil super tampil info agar informasi dasar seperti nama dan nomor rekening tetap muncul secara otomatis tanpa harus menulis kode cetak. Oke, lanjut ke kelas terakhir yaitu bank beraksi. Sekarang kita di kelas main yaitu bank beraksi. Di sini saya membuat dua objek. Pertama, objek mahasiswa MHS tabungan dari kelas tabungan, dan kedua, objek MHS Giro dari kelas Giro. Saat pembuatan objek ini, saya langsung masukkan data nomor rekening, nama, dan saldo awal melakukan konstruktor. Setelah objek dibuat, saya melakukan simulator store tunai menggunakan metode store yang sudah kita buat di kelas induk tadi. Untuk tabungan saya store sebesar 500.000 dan untuk Giro sebesar 1 juta. Ini akan otomatis menambahkan saldo masing-masing rekening. Terakhir, saya memanggil metode tampil info untuk melihat data terbaru. Karena saya sudah melakukan override, maka tampilan untuk tabungan dan Giro akan berbeda sesuai identitas masing-masing. Saya juga memanggil metode khusus hitung bunga untuk tabungan
dan hitung bonus untuk giro untuk menunjukkan hasil perhitungan presentasinya. Nah, sudah terbuat semua ya teman-teman. Jangan lupa kalian save lalu run file, dan sudah terlihat di jendela output di bawah ini. Program berjalan dengan lancar, saldo sudah bertambah, informasi tampil dengan rapi, dan perhitungan bunga setelah bonusnya sudah akurat.